institusi, menjadi agama negara gitu, institusi. Ketika dibawa ke Yunani menjadi filosofi. Ketika dibawa ke Amerika jadi industri. Gitu. Loh kalau Natal kan industri Pak ya. Berapa miliar dolar itu kalau sekali Natal ya kan. Nah kira-kira begitu. Saya berharap dengan adanya kajian-kajian seperti ini, Bapak Ibu jangan sekali-kali mudah terpengaruh dengan ajakan Kristen untuk masuk agama Kristen ya. Kalau nah ini saya penting nih, saya pengen punya perspektif yang sama nih dengan Bapak Ibu nih. Kalau ada profesor atau akademisi yang mengatakan agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, Islam. Saya mau tanya sama Bapak Ibu nih, sebagai orang Islam, agama samawi ada berapa Bu? Hah? 2. Berapa Pak? 1. Harus bilang 1 Bu, harus berani bilang 1. Kenapa? Karena di Quran kita kan ada ayat Inna dina indallahil Islam. Berarti nggak ada agama lain yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Berarti agama samawi cuma 1. Kalau orang akademisi, orang dari kalangan sekolah, universitas dan segala macam yang mengatakan agama samawi ada 3, Yahudi, Kristen, Islam, ya itu silakan aja mereka yang ngomong. Tapi kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala cuma 1, Islam. Sama seperti yang diturunkan dari mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Isa alaihissalam, baru disempurnakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan sunnahnya. Cuma 1 agama, cuma Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri berpesan kepada anaknya apa? Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Betul kan? Anak-anaknya juga begitu. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Hawariyun juga mereka menyebut dirinya sebagai Muslim. Muslim artinya apa Bu? Hah? Berserah diri. Orang-orang yang berserah diri kepada penciptanya, gitu ya. Muslim artinya orang yang berislam. Islam artinya berserah diri, selamat, damai, patuh, taat, tunduk kepada siapa? Kepada pencipta kita. Gitu ya. Baik, ini udah jam 2. Saatnya tanya jawab. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang salah datangnya cuma dari saya, yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Saya berdoa mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan dimulai sesi tanya jawab. Ada hostnya nggak? Atau mau langsung tunjuk tangan? Silakan Pak. Mic-nya. Oh, mic-nya cuma 1. Dicabut aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul. Perkenankanlah, mohon maaf kami bertanya. Yang pertama, sepengetahuan saya, nama Kristen itu tidak ada di Al-Quran. Sepengetahuan saya, nama Kristen itu tidak ada di Al-Quran. Benarkah itu? Setahu saya Nasrani, Nasoro. 1. Yang kedua ada di Al-Baqarah 151, janganlah kamu mengangkat Yahudi dan Nasrani untuk dijadikan pemimpin. Nah, konteksnya di situ, kaitannya apa tafsirnya ini kenapa? Barangkali ada tafsir yang ada di dalam kitabnya Kristen dan Yahudi. Mohon dijelaskan. Yang ketiga, di situ Yahudi, kitabnya Yahudi dan Injilnya. Jadi Al-Baqarah 151, kita tidak boleh mengangkat seorang pemimpin dari Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah Yahudi dan Nasrani sudah menuliskan di situ sehingga umat Islam nanti, kita umat Islam akan dibawa yang tidak lurus
Ya, nah, oke. Ya, nanti minta ditafsirkan kenapa Al-Baqarah 120, sorry. Terus yang ketiga, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak. Jadi ada ungkapan, saya seharusnya mengikuti Isa, Nabi Isa. Tapi kenapa di Al-Baqarah 135 ini niscaya kamu ini saya bacakan, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, dan seterusnya. Ini di sini kalau di Al-Imran 67, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi kok menurut saya, kalau ada ungkapan saya mengikuti Isa, itu kalau menurut konteks ini, ayat ini kok kurang pas. Saya mengikuti Nabi Ibrahim. Itu pendapat saya, mohon diluruskan kalau salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah. Ya, ini saya berangkat dari Al-Baqarah 135. Terjemahannya, dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak. Berarti kita mengikuti Nasrani atau Yahudi tidak akan mendapat petunjuk. Ya. Ya. Mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Kalau mengikuti Yahudi dan Nasrani, istilahnya begini Pak, pada saat itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu yang sudah beberapa lama dari nabi-nabi mereka, itu kan mereka yang sudah merubah-rubah ajarannya Pak, sudah merubah-rubah ajaran nabi-nabinya. Orang-orang Yahudi sudah ada yang mengubah-ubah yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam, orang Nasrani juga sudah mengubah-ubah apa yang sudah diturunkan melalui Nabi Isa alaihissalam. Itu yang dimaksud itu Pak ya. Tetapi kalau yang di sini ini maksudnya ya pada saat ayat ini diturunkan, Quran diturunkan, ya sudah, jangan katakan tidak. Kita mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu artinya juga sebenarnya yang dikatakan masih murni gitu Pak. Masih murni yang diturunkan Allah SWT sebelum Taurat diturunkan kepada Bani Israel. Sekarang gini, keluarganya, misalnya keluarga dari Nabi Muhammad SAW, sebelum Quran diturunkan, kan mereka semua kan ini yang tidak mau mengikut menyembah berhala pada saat itu Pak ya. Kan dikatakan mereka yang mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim ini kan udah aturan hidup, perintah hidup, ketetapan yang sudah diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang dari Taurat, Injil yang sudah diubah-ubah oleh pengikutnya, yaitu yang tidak akan dapat petunjuk, itu yang jangan diikuti. Kita ikutin yang dari milah Ibrahim. Gitu Pak, sampai Quran selesai diturunkan gitu. Ya Pak ya. Nah, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Oh ya ya. Kalau dari pemaparan tadi
apa tips atau trik atau jurusnya agar kita itu terbentengi dari upaya-upaya pemurtatan? Itu yang pertama. Kemudian karena semua nabi itu kan muslim, itu bagaimana sejarahnya sehingga pengikut-pengikutnya itu sampai melenceng ya, sehingga melahirkan agama-agama baru. Karena kan kalau nabinya muslim, otomatis umatnya kan seharusnya muslim semua gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau untuk umat Yahudi, kita sudah membaca di Quran Al-Baqarah ayat 79 bahwa mereka sendiri suka merubah-rubah ayat dari Allah SWT, dan mereka mengatakan itu berasal dari Allah. Hanya untuk apa? Hanya untuk dijual dengan harga yang murah. Itu Yahudi. Kalau Nasrani atau yang sekarang menjadi Kristen, itu mereka mengubah-ubah karena hasil daripada budaya yang sedang mereka hidup gitu. Budaya Helenisme, ada lagi nanti lanjut dari 63 sebelum Masehi sampai 600-an Masehi, mereka hidup di bawah budaya paganisme Romawi. Kalau Yunani punya dewa Zeus, Romawi punya dewa Jupiter. Kalau dewa Zeus punya anak Hercules, dewa Jupiter punya anak Merkuri. Itu adalah budaya-budaya memang sudah ada pada saat itu, pada zaman itu, di tempat itu, yang sudah ada ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelumnya. Budaya-budaya itu yang bisa menjadikan orang melencengkan agama ajaran dari nabi-nabi. Ya. Kalau mau dikatakan begini, ajaran Yahudi, Yudaisme, ajarannya ya, saya nggak bicara orangnya nih, ajarannya sebenarnya kalau boleh dikatakan tauhid, ya, bisa dikatakan monoteisme, ya. Tetapi setelah menjadi Kristen yang sudah tercampur dengan Helenisme, sudah tercampur dengan paganisme, sudah tercampur dengan Platonisme, ini boleh dikatakan jadi politeisme. Jadi ada monoteisme, politeisme. Ketika dicampur jadi satu, berarti monoteisme campur politeisme. Jadi apa tuh? Monopoli itu kan. Ya, udah jadi satu. Makanya walaupun orang Kristen kalau ditanya, Tuhan kamu ada berapa? Satu. Esa. Yakin. Tapi, ada tapinya. Selalu di belakang ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Tinggal kita tanya, kenapa mentoknya di angka 3 gitu? Boleh nggak? Itu kan pertanyaan simpel. Kenapa pribadinya Tuhan berhenti di angka 3 gitu? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100? Apakah nggak mungkin ada Tuhan lain yang sedang ngintip di planet lain gitu? Kan bisa begitu kan? Namanya pribadi kan? Bahasa Inggrisnya kan persons gitu. Mereka nanti akan bilangnya juga bingung ya, karena memang udah dari sononya begitu. Tapi sebenarnya ada, kalau kita urut sampai dari mulai ilmu filsafat, filosofinya, ternyata seorang filsuf Aristoteles mengatakan begini. Menurut perkataan orang-orang Pitagoras, yang belajar matematika pasti tahu Pitagoras. Ya, Pitagoras tahu kan, segitiga itu kan? Menurut orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Dengan menggunakan hukum itu, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami, kata Aristoteles. Berarti 3 itu memang sudah settingan dari orang-orang sebelumnya. Ya, di Sumeria mereka juga menyembah dewa yang triad, 3 tapi 1 tapi 3. Babilonia juga sama, Persia juga sama, India juga sama kan, Trimurti. Mesir ada juga, ada Horus, Osiris, Isis. Di Eropa juga walaupun mereka menyembah Dewi Madonna yang tubuhnya 1, tetap aja mukanya 3 gitu. Semuanya 3 gitu. Ya, jadi memang udah sudah ada, saya pernah baca buku, sudah ada 16 dewa yang disalib dan dijadikan juru selamat sebelum Yesus. Berarti Yesus yang ke-17 gitu di dalam agama Kristen. Ya. Nah, kalau tips dan triks ketika kita misalnya berdialog dengan mereka, yang paling penting kita harus tahu asal usul kitab mereka. Di dalam kitab mereka sendiri banyak kontradiksi. Dari konsep ketuhanannya saja udah kontradiksi. Dari konsep keselamatannya sudah kontradiksi. Dari konsep Mesiasnya udah kontradiksi. Jadi judulnya adalah
Orang Yahudi dan orang Kristen punya konsep ketuhanan yang berbeda, punya konsep keselamatan yang berbeda, punya konsep Mesias yang berbeda. Tapi kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen. Yang berhak menafsirkan Quran siapa, Pak? Siapa, Pak, yang berhak menafsirkan Quran? Umat Islam. Ulama Islam, ahli tafsir Islam. Yang berhak menafsirkan kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru aja siapa? Orang Kristen, pendeta Kristen atau ahli tafsir Kristen. Yang berhak menafsirkan kitabnya orang Yahudi siapa? Ya orang Yahudi, rabi Yahudi. Tapi yang terjadi di sini, orang Kristen menafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan kacamata Kristen, jadinya kitab Kristen. Sedangkan kitab ini masih dipakai sama orang Yahudi, tapi dipakai juga sama orang Kristen, tapi ditafsirkan berbeda. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak tahu sejarah itunya, kita akan berdebat dengan mereka ya hanya paling-paling jatuh-jatuhnya pada akhirnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mereka mau nyembah pohon pisang juga kan nggak ada yang bisa ngelarang. Iya kan? Jadi artinya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Kita juga di dalam Islam adalah ikraha fiddin. Tetapi kalau saya bisa membuktikan misalnya di dalam kitab ini, dalam kitab mereka atau ini kontradiksi, saya bisa buktikan puluhan bahkan ratusan. Di dalam kitab ini ada ayat tidak otentik. Kalau istilah kita ada ayat yang tidak sahih gitu. Gimana? Mau buktinya, Pak? Mau lihat nggak buktinya? Wow. Nah ini Bu, lihat tebelnya. Ini sama ini, kan beda jauh, ya kan? Kalau ini kitab yang dipunyai oleh jemaat, ya. Ini yang dibawa-bawa ke gereja sama jemaat, bawa kan begini, gitu kan. Tapi kalau ini kan susah, bawanya tebal gini kan. Gimana bawanya kan susah. Kenapa ini lebih tebal dari ini? Karena di dalam sini selain ada ayat juga ada tafsir, ada catatan kaki gitu. Namanya aja catatan kaki, Pak, tapi ditulis pakai tangan gitu. Ada yang bisa bacain? Ada yang mau baca? Ada yang berani baca? Sini, silakan Ustaz. Tenang Tat, baca ini nggak pakai bismillah, nggak pakai wudu, Pak. Tentu juga nggak pakai. Ini kitab suci Katolik, Pak, ya. Biar saya buka aja. Di sini ada tertulis apa nih, Pak? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Berarti tidak semua orang bisa punya ini. Ya, lo kok Doni dapat? Ada deh. Gitu. Kitab suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh siapa, Tat? Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi nggak? Resmi nggak? Resmi dong. Resmi. Di seluruh kitab ini yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan konsep Trinitas itu cuma ada satu ayat yang jelas-jelas banget gitu ya. Trinitas kan tadi saya bilang ada Bapa, ada Firman atau Putra, ada Roh Kudus, dan ini satu Tuhan gitu, ya kan? Satu-satunya ayat yang mengajarkan itu ada di sini. Sebentar. Di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat ke-7. Nah, ini yang garis merah nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, di bawahnya ada ini, Pak, catatan kaki ayat 7 sampai 8, kalimat di dalam surga sampai di bumi. Keterangannya bagian ayat ini apa? Bagian ayat ini tidak terdapat dalam agak kecil nih kok. Naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam naskah-naskah yang paling baik dari Vulgata. Bagian itu Bible terjemahan bahasa Latin di abad 4. Bagian ini kiranya aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak ini intonasinya kayaknya disisipkan gitu kan. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Dikatakan apa? Pasti tidak asli. Tidak asli itu apa, Mas?
kata lainnya palsu. Yang ngomong ini loh, bukan saya loh. Yang ngomong ini. Dan ini baru salah satu dari sekian banyak ayat yang tadi. Kenapa saya tunjukkan yang itu? Karena itu ayat yang dianggap mengajarkan Trinitas. Nah, tapi kan tidak semua orang bisa beli ini, Pak. Ya kan? Kemarin ada yang nawarin saya aja 15 juta nih satu buku. Ya gitu. Jadi kalau kita belajar kristologi bisa menggunakan sumber dokumen mereka sendiri dan menyatakan apa yang ada di dalam sini, ada ayat tidak asli, mereka masih mau percaya, ya monggo, itu kan hak mereka. Kita nggak boleh ganggu, gitu ya. Tapi kalau pada orang yang membaca, ada yang habis baca ini, Pak, habis baca, mikir begini, terus ditutup, terus dia nangis. Ada yang begitu. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin sama gereja ya? Bukan saya yang ngomong ya, saya bilang gitu. Bersahadat, ada yang begitu. Banyak yang begitu, ya. Banyak yang setelah membaca ini akhirnya bersahadat. Alhamdulillah. Silakan yang lain. Monggo, siapa duluan? Mic-nya mana mic-nya? Ini Oh, ibu-ibu. Oh, bapak yang pegang mic. Waduh. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustaz, bagaimana sejarah Injil Barnabas dan apakah sekarang masih ada pengikutnya? Yang katanya Injil Barnabas itu masih mensiarkan tauhid, apakah pengikutnya masih ada? Terus yang kedua, apakah sebenarnya makna arti dalam kitab Injil itu Eli lama sabachthani? Saya kira demikian. Eli apa? Lama sekali. Ini bapak nanya Injil Barnabas, jadi saya harus bongkar semua ini, Pak. Ini udah taruh paling bawah soalnya ini, Pak. Yang bapak tanya Injil Barnabas itu yang mana, Pak? Yang ini, atau yang ini? Nah, ya, jadi itulah pentingnya kita mempelajari, Pak ya. Gini, Pak, yang disebut dengan Injil Barnabas itu ada 3, Pak. Yang pertama namanya Epistle of Barnabas, yang ini. Ini ditulis kira-kira abad kedua Masehi. Yang kedua namanya Acts of Barnabas, ditulis abad kelima Masehi. Yang ketiga itu yang ini, Gospel of Barnabas. Ini yang ditulis katanya abad ke-13 Masehi, diterjemahkan ke bahasa Italia abad ke-15, diterjemahkan ke bahasa Spanyol abad ke-16. Mungkin yang Bapak tanya ini, ya, karena ini yang sering dibahas orang, bahwa katanya ini yang menyebutkan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad. Betul, Pak? Yang nulis ini katanya ini, Pak, katanya. Yang nulis ini orang Muslim, Pak. Ya. Yang kedua, yang nulis ini tidak tahu tradisi Yahudi. Yang ketiga, di dalam Gospel ini yang disebut Al-Masih itu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu kan. Jadi sesuai nggak dengan Quran? Yang disebut Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Sesuai nggak, Pak, dengan Quran, Pak? Hah? Sesuai nggak, Pak? Tidak. Nah, kalau tidak, makanya saya nggak pernah bahas, Pak, ini, Pak. Karena ini juga bukan dokumen Kristen, juga bukan dokumen yang diterima oleh jumhur ulama. Ini bukan dokumen resmi Islam gitu. Ini hanya tulisan orang-orang yang mungkin pada zaman itu ingin menyampaikan sesuatu melalui tulisannya, yang untuk menandingi atau sedang berpatah-patahan dengan kalangan Kristen, mungkin, Pak ya. Tapi dia menyebutkan Al-Masih Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya nggak pernah bahas. Jadi kita jangan pakai ini sebagai rujukan gitu, Pak. Ya, Pak ya. Yang kedua apa tadi, Pak? Jadi lupa saya. Oh, Eli. Ya. Yang disebut dengan kalimat Eli lama sabachthani, itu artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, ya.
Itu ada di Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen. Kalau yang di Matius disebutnya Eli Eli lama sabachthani. Kalau yang di Markus Eloi Eloi lama sabachthani. Bedanya apa Eli Eli sama Eloi Eloi? Eloi Eloi itu bahasa Aramaik. Eli Eli itu bahasa Ibrani. Ya. Kenapa bisa ada tulisan seperti itu? Karena penulis surat itu sebenarnya sedang mengutip yang ada di kitabnya orang Yahudi, Pak. Diambil dari Mazmur pasal 22. Tulisannya apa? Eli Eli lama azabtani. Azabtani, bukan sabachthani. Artinya apa? Artinya mungkin sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi yang sabachthani ini dialeknya berbeda dengan yang azabtani. Yang beda dialeknya, Pak. Jadi itu sebenarnya hanyalah tulisan penulis gospel yang mengutip dari kitabnya orang Yahudi yang tadi saya bilang menggunakan kacamatanya Kristen. Kejadian Yesus disalib dianggap sama dengan nubuatnya Nabi Daud gitu. Padahal yang di kitab Mazmur 22 itu yang dianggap Nabi Daud itu sedang curhat, Pak. Nabi Daud itu ceritanya sedang galau. Kenapa? Karena sedang dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Dia mengatakan sedang galau, sedang berdoa kepada Tuhannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia sedang dikhianati sama orang-orang dekatnya. Sama anaknya sendiri, sama penasehat dekatnya sendiri gitu. Dia sedang galau. Konteksnya beda dengan Yesus disalib. Gak ada hubungannya gitu. Tapi penulis yang ini mengutip dari sini. Seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan oleh Daud gitu. Itu masalahnya, Pak. Ya. Paham, Pak? Silakan yang lain. Ya, mohon maaf ini waktunya habis, cuma kita beri kesempatan satu untuk yang kan? ibu-ibu. Sebentar Mas. Tadi kan saya tanya, kira-kira banyak yang tanya nggak? Tadi nggak ada yang jawab, ya kan? Giliran ada 1-2 yang nanya, yang lain nyusul. Gitu. Tahu gitu, tadi jangan lama-lama kajiannya, mendingan banyakin tanya jawabnya, betul nggak? Betul. Silakan, Ini silakan. siapa ibunya? Belakang apa depan, monggo? Bingung saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau bertanya, Paulus itu kan bukanlah murid dari Yesus ya, bukan ke-12 murid dari Yesus. Paulus, Ya. bukan. Karena itu dia bisa menuliskan ajaran-ajaran Yesus itu dari mana gitu? Bisa apa, Bu? Maksudnya? Dia menuliskan ajaran-ajaran Yesus, sedangkan murid-muridnya kan sudah nggak ada ya, sudah dibunuh gitu. Dia mendapatkan ajaran-ajaran dari Yesus itu dari mana? Dia tidak menuliskan ajaran Yesus, Bu. Ya. Dia nggak menuliskan ajaran Yesus. Kalau dia menuliskan ajaran Yesus, yang diajarkan Yesus itu harus ikut hukum Taurat. Dia menulis sendiri, Bu, dengan ide barunya bahwa kalau orang Yahudi termasuk Yesus, mereka orang Yahudi harus tetap hidup di bawah hukum Taurat, tetap nggak boleh makan babi, tetap sunat, tetap puasa dan sebagainya. Tapi Paulus menulis itu bukan untuk orang Yahudi, dia menulis untuk orang-orang non Yahudi. Nah, kepada orang non Yahudi Paulus bilang, kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena dosa kalian sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Begitu, Bu. Ya, jadi untuk orang Yahudi tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang non Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Kalau begitu tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, berarti masih boleh makan dan nggak perlu sunat. Gitu. Nggak sunat, boleh makan babi, perpuluhan jalan terus. Gitu. Tahu perpuluhan, Bu? Beda. Kolektor itu infak. Nah, kalau perpuluhan itu sifatnya seperti zakat, tapi per bulan loh, Bu. Ya, per bulan 10%, Bu. Tapi nggak semua gereja mengut perpuluhan ya. Kebanyakan dari yang Protestan aja yang mengut perpuluhan. Setiap bulan 10% dari penghasilan mereka. Ya, macam-macam, bisa buat gereja, bisa buat gaji pendetanya, bisa buat kegiatan mereka gitu. 10%
Main nggak Bu? Oke, terima kasih Ustadz. Yang kedua, kenapa di Bible itu dituliskan nama Tuhannya Yesus itu Allah ya, Allah Ya. itu mirip-mirip Iya. dengan kitab Alkitab Al-Quran. Kenapa tidak dituliskan nama aslinya dari Yahudi, dari bahasa Ibrani ya, Yahweh atau Elohim gitu? Apakah itu untuk memasyarakatkan Bible atau gimana biar bisa diterima jadi Ini- mirip-mirip? Iya, ini kalau mau dijelaskan lagi bisa 2 jam lagi gimana? Nggak apa-apa. Kenapa di dalam kitabnya Kristen menggunakan kata Allah, tulisannya Allah ya Bu ya? Saya jawab langsung to the point aja, untuk menginjili orang Islam, dah gitu aja. Supaya cepet nih, kalau enggak nanti bisa 2 jam lagi nih. Bener ya, ada dokumen, sebuah dokumen peninggalan Belanda, ditulis kira-kira tahun 1936. Namanya tuh kalau nggak salah apa ya, Verhandelingen atau apa gitu. Verhandelingen nomor 82. Di salah satu paragrafnya ditulis bahwa memang pada waktu itu evangelisasi atau penginjilan Kristen di Indonesia itu memang harus digiatkan. Salah satu caranya dengan menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka. Ya, ada pepatah Belanda begini: kalau kita mau menebang satu pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Apa itu? Kata Allah. Dan gak cuman kata Allah aja Bu yang ada di sini. Ada kata Assalamualaikum, ada kata Insya Allah, ada kata masjid, ada kata Ka'bah. Istilah-istilah Islami ada di sini. Tujuannya apa? Untuk menginjili orang Islam. Dah, saya terus terang aja deh Bu, gitu. Ya. Tadi saya belum tunjukin ini nih Bu. Ini tulisannya apa? Kitab suci. Kebaca nggak? Kitab suci apa? Injil. Kita tadi sudah bicara bahwa Injil yang dimaksud di sini bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa mereka pakai kata Injil? Kenapa mereka pakai kata nama ini nih? Sebentar. Nah, coba di zoom. Ini siapa nih? Namanya siapa nih? Kelahiran siapa nih? Isa Al-Masih. Kenapa mereka pakai kata-kata seperti ini, Tan? Ini kitab ini untuk dibagikan kepada orang Islam. Kalau sepintas mirip nggak sama Quran nih? Sepintas. Mirip kan? Tulisannya apa? Kitab suci Injil. Ini juga dibagikan kepada umat Islam. Tuh sama, tuh Isa sama Yesus tuh sama. Yesus itu Isa Al-Masih. Allah juga Tuhan kita, gitu. Ya. Kira-kira gitu Bu ya. Saya jawab to the point aja lah. Udah, silakan yang lain. Cukup Ustaz. Mohon maaf ini waktunya udah gimana nih? Waktunya udah selesai soalnya. Terserah, saya sih terserah moderator lah. Iya. Kemudian dari panitia untuk disudahi, mungkin kalau mau bertanya bisa ngikuti kajian di tempat selanjutnya gitu nggih.